Ibu belum tentu waras, paham ya? Ini Al-Quran hadir. Jadi daripada ribet-ribet itu, ada ini kasus, ini tahadus binikmah. Ada kasus datang ke tempat saya, terus kemudian dia tidak bisa ngomong, sudah dari rumah sakit kemana-mana, sudah dari dokter spesialis kemana-mana, dari spesialis anak kemana-mana, sudah habis puluhan juta orang tuanya. Kemudian datang ke klinik saya, Ustaz, anak saya ini sampai usia sekarang belum bisa ngomong. Sudah pernah periksa? Sudah. Kami sudah kemana-mana, dokter spesialis sudah kami datangi semua. Sampai saat ini kami tidak puas karena anak kami tetap masih tidak bisa ngomong. Oke, saya diagnosa. Setelah saya diagnosa dan terakhir saya pakai diagnosanya Al-Quran. Ya Allah, ini pakai pendekatan medis, pakai pendekatan psikologi, semuanya sudah. Dan mahal semuanya, dia sudah datang ke spesialis. Kalau sudah datang ke spesialis, insya Allah rata-rata waras. Kalau penyakit fisik loh ya, rata-rata waras. Tetapi kenapa ini kok tidak sembuh? Akhirnya saya memegang Al-Quran, saya minta tolong sama Allah. Ya Allah, kasih tahu saya ini, anak ini masalahnya di mana? Karena dengan pendekatan medis sudah tidak ketemu, pakai pendekatan Al-Quran. Akhirnya dikasih tahu sama Allah. Ternyata anak itu, ini penyakitnya namanya hard of hearing. Ngerti bacaan hard of hearing? Dia bukan tuli. Kalau tuli setelah diperiksa sudah pendengarannya sudah tidak fungsi. Ketika diperiksa ke THT, spesialis THT, pendengarannya semuanya normal. Hidungnya normal, pendengarannya normal, semuanya pada wilayah pas namanya. Jadi pemeriksaan kalau di dokter itu ada tulisan pas, PASS, berarti normal semuanya. Tapi ternyata kenapa kok dia pendengarannya normal tapi tidak bisa ngomong? Kan aneh. Padahal dia bisa mendengar, kenapa kok tidak bisa ngomong? Ternyata setelah saya diagnosa, penyakitnya namanya hard of hearing. Hard of hearing itu penyakitnya aneh. Suara manusia saja yang dia tidak bisa dengar, suara selain manusia dia bisa mendengar. Ya, ini penyakit model apa kalau nggak Allah ngasih tahu? Banyak anak-anak seperti ini, suara HP lo dengar, suara ayah dan bundanya dia tidak dengar. Ini penyakit model apa? Akhirnya terus kemudian saya diagnosa, dikasih tahu sama Allah, ternyata memang ada gumpalan hitam yang sifatnya warisan di telinganya sama di lidahnya. Dia setiap 1 menit itu mengeluarkan air liur, air lidah keluar otomatis dari mulutnya. Ini dengan Al-Quran. Dan ternyata penyembuhannya, ya pakai dokter, ribuan dokter yang gak bakal sembuh. Pakai yang ahli sudah gak bakal sembuh. Obatnya bagaimana cara menyembuhkannya? Orang tuanya tak suruh taubat, terus kemudian tak suruh sedekah. As-shadaqatul ilbala, sudah sedekah itu mewaraskan. Kalau ini misalnya karena keturunan, insya Allah panjenengan selesailah, Allah yang ngatur. Terus kemudian datang ke tempat saya, panjenengan nanti datang ke tempat saya seminggu sekali 2 kali, waras dan sekarang bisa ngomong. Ini dengan kehebatan apa ini? Al-Quran itu murah, nggak ruwet. Ya, Al-Quran itu murah dan nggak ruwet. Karena itu semuanya harus berbasis pada Al-Quran. Aplikasi nilai-nilai Al-Quran, sunnah, dan hasanah keislaman dalam praktek pemeriksaan. Jadi nanti bagaimana sih cara memeriksa mereka itu, terus kemudian cara mengintervensi, cara merehabilitasi mereka bagaimana, cara memodifikasi perilakunya bagaimana, cara mensikoedukasinya bagaimana. Psikoedukasinya dalam hal ini adalah kita pakai alat Al-Quran. Karena Al-Quran itu, ayolah, Al-Quran itu masa sih bertahun-tahun cuma dinikmati oleh orang normal. Bagaimana mereka yang tidak normal? Dan ternyata coba bayangkan, setiap hari ada banyak orang tua yang telepon ke saya, Ustaz, kapan ma'had Al-Qurannya jadi? Karena bagi kami, anak kami mau dipaksakan seperti apapun tidak bisa. Mereka mau kita sekolahkan di sekolah normal, mau jadi apa? Baca tulis hitung aja tidak bisa. Paling tidak mereka, Ustaz, kalau dia di pondok, terutama di pondok Al-Quran, di tempat-tempat pembelajaran Al-Quran, mereka bisa mendoakan saya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya coba, Najah itu adalah bukti nyata. Coba bayangkan, kalau ini didesain sedemikian rupa, organisasinya sekeren mungkin, sistemnya
secara sistematis diberikan penanganan seperti ini, apalagi melalui JKH, apalagi melalui tartila. Nanti tartila khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Bagaimana kerennya, apalagi mereka sampai hafal. Jadi panjenengan tidak cuma mendapatkan cipratan ke barokah Al-Quran, tapi panjenengan sudah membuat sistem, membantu sistem ini yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang ingin belajar Al-Quran, tidak cuma membaca Al-Quran, tapi ingin paham-paham Al-Quran dengan dimensi-dimensinya itu. Ini keren luar biasa. Bagaimana Al-Quran akan menjadi nyata, bahwa hadirnya Al-Quran itu akan menjadi barokah bagi di sekitarnya itu. Karena itu ini adalah gawe kita. Panjenengan sudah bertahun-tahun ngurusi anak-anak seperti itu. Kalau anak kenakalan remaja, kenakalan anak, mereka tidak pinter, insya Allah gampang itu penanganan psikologisnya. Tetapi bagaimana cara kita menangani anak-anak berkebutuhan khusus? Ini ribetnya minta ampun. Kita harus dengan by design. By design ini adalah by ilmu. Kalau panjenengan tidak memiliki ilmu, panjenengan tidak akan mungkin sanggup menangani adik-adik selama ini yang nakal sedikit aja panjenengan sudah sambat. Apalagi menangani anak-anak yang diajak ngomong gak ngeh. Bagaimana panjenengan? Ini mudah-mudahan ini adalah barokahnya Al-Quran. Jadi gerimisnya ini next, next. Ini loh, Islam, Al-Quran, negara dan dunia internasional melarang keras tindak diskriminatif terhadap anak berkebutuhan khusus dan harus diberikan hak yang sama secara kemanusiaan. Bahkan Rasulullah SAW sangat memperhatikan dan memuliakan penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus. Baca Asbabun Nuzulil Surah Abasa surah 1 sampai surah 11. Barang siapa yang memuliakan dan memprioritaskannya, sungguh telah nyata membumikan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Panjenengan masih belajar tentang tartila, metode pembelajaran Al-Quran untuk anak-anak normal. Sudah masuk kepada wilayah membumikan Al-Quran belum? Diskriminatif, eksklusif. Berarti Al-Quran itu cuma untuk anak berkebutuhan khusus, untuk anak yang normal. Bagaimana mereka yang berkebutuhan khusus? Buktinya Najah bisa, bacaannya juga fasih. Coba kalau seandainya mampu melahirkan ribuan Najah panjenengan di tahfidz jilid, bagaimana Keraksan terkenal di dunia. Anak-anak berkebutuhan khusus nanti ngajinya di sini semua. Kenapa? Karena di sini adalah anak-anak yang sangat ramah untuk anak berkebutuhan khusus, terutama bagi mereka yang ingin belajar Al-Quran. Datang ke Keraksan, datang ke Sunan Kalijogo, datang ke Probolinggo, insya Allah ramah anak berkebutuhan khusus, terutama bagi mereka yang ingin belajar Al-Quran. Sudah, next. Ya, next. Ini loh, Al-Quran. Al-Quran itu kan tidak sekedar bacaan, ya. Al-Quran itu petunjuk dan penjelas bagi yang hak dan yang batin. Al-Quran itu adalah peringatan bagi manusia yang lupa. Al-Quran itu adalah mengajak manusia untuk berpikir, menjadi petunjuk manusia agar berkepribadian saleh, dan yang paling penting Al-Quran itu adalah terapi dan obat dan penuh rahmat bagi siapapun yang dia. Terus kemudian dalam beberapa hal, kadang itu ketika saya menangani adik-adik itu gak perlu ribet-ribet. Pengalaman saya bacakan Al-Fatihah 40 kali, terus kemudian ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tuanya. Ya Allah, kalau seandainya ini ada energi negatif yang menempel pada anak ini sehingga dia tidak bisa berbicara, hancurkan ya Allah. Ya Allah, kalau misalnya makanan-makanan yang dimakan anak ini ada di dalamnya ada makanan-makanan yang tidak halal, ya Allah ampuni dengan wasilah Al-Fatihah ini. Saya bacakan Al-Fatihah, 2 hari 3 hari datang lagi sudah bisa nyebut mama, papa. Bagaimana itu? Karena bertahun-tahun dia tidak bisa ngomong. Ketika ada anaknya ngomong papa, mama, bagaimana orang tuanya? Merinding. Itu dapat barokah Al-Quran. Makanya inilah Al-Quran itu tidak sekedar bacaan, tapi obat bagi siapapun dan maslahah bagi siapapun. Next. Apa yang harus dilakukan? Saya berharap nanti di Sunan Kalijogo kalau pengen memuliakan anak-anak berkebutuhan khusus harus ada kliniknya, ya, harus ada kliniknya. Yang kedua harus ada layanan pendidikannya. Makanya saya sama Gus Rinto ini menggagas, nanti kita gagas bagaimana sistem pembelajaran tartila tetapi khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi coba kalau ini program ini sudah jadi, hatta Kementerian Agama pun pemerintah minta sama kita, bagaimana tartila untuk anak berkebutuhan khusus akan diduplikasi secara nasional. Jadi saya nanti insya Allah duet sama Gus Rinto karena beliau ini ahli di bidang Qiraatul Quran dan saya juga paham tentang anak berkebutuhan khusus.
kita duet, dan insya Allah dalam waktu yang tidak lama, karena ini mendapat barokah Al-Quran, insya Allah segera terwujud, sehingga panjenengan nanti bisa mengajarkan sistem tartila, tetapi khusus anak berkebutuhan khusus. Panjenengan cari kemuliaan mereka ini luar biasa, apalagi menjamin mereka sampai hafal 30 juz seperti Najah. Bagaimana dunia ini damai dan mereka mendapatkan hak yang sama dan tidak dibeda-bedakan secara hukum maupun secara Al-Quran. Next, harus ada boardingnya, Ini yang disebut sebagai Islamic intervention atau Quranic intervention. Next, ya, next. Apa yang perlu dilakukan? Tahapannya bagaimana? Pertama adalah assessment, diperiksa. Kalau sesuatu panjenengan menjadi dokter, itu kan dicek up dulu, ya, didiagnosa dulu. Jadi panjenengan kalau datang ke dokter, ada apa? Ini Pak, saya sakit ini dok, indikasinya bagaimana, di check up semuanya. Itu namanya ilmu diagnosa. Panjenengan jangan ngawur, oh ini autis ini, oh ini Down syndrome ini. Oh ngawur, orang tuanya datang bawa belati nanti ke panjenengan. Anak saya sehat dibilang berkebutuhan khusus. Orang cerdas, manusia modern, kalau ngomong itu by data. Kalau panjenengan ngomong apapun by data, aman sudah secara hukum. Secara hukum, oh dia mencuri, faktanya mana? Fakta kalau dia mencuri. Ada fakta hukum, ada material hukum. Material hukumnya mana? Panjenengan diajarkan itu. Oh iya, dia pilek saja ini. Buktinya dia demam, buktinya dia susah bernapas. Oh iya, ini pilek, obatnya Fludan aja selesai. Paham ya? Ini adalah ilmu mendiagnosa. Ilmu mendiagnosa ini ada namanya asesmen atau psikodiagnostik, atau istilahnya yang lain screening. Kalau panjenengan di sekolah-sekolah itu namanya asesmen, ya, di sekolah-sekolah itu, atau anamnesa atau pemeriksaan. Jadi anak yang datang ditangani secara profesional. Mohon maaf lahir batin. Di tempat kami, di klinik saya, paling murah mereka sekali datang 650. Tetapi ada jaminan atas izin Allah mereka ada perubahan. Paham ya? Jadi ilmu ini bukan ilmu murah. Ilmu ini ilmu mahal. Kalau panjenengan misalnya punya layanan seperti ini, bisa jadi nanti jadi rujukan di Keraksan, bahwa kalau pengen anak berkebutuhan khusus yang pengen belajar Al-Quran dan mendapatkan penanganan profesional, ya harus datang ke tempat panjenengan. Datang ke tempat panjenengan, diperiksa dulu. Oh ya dia autis. Setelah diperiksa, oh ya dia Down syndrome. Oh setelah diperiksa, oh ini tidak Down syndrome, ini tidak autis, dia cuma slow learner, mengalami keterlambatan belajar saja. Oh dia tidak slow learner, dia tidak autis, dia cuman apa? Disleksia, mengalami keterlambatan bicara dan yang lain-lain. Itu harus dengan ilmu panjenengan, namanya ilmu memeriksa. Ya, setelah diperiksa, yang kedua diintervensi. Tidak bisa setelah diperiksa langsung panjenengan ajarkan Al-Quran, yang tidak mungkin. Wong diajak ngomong aja nggak jelas, diajak ngomong lari-lari panjenengan suruh belajar Al-Quran, ya palsu, nggak mungkin. Karena itu dikondisikan dulu, diterapi dulu, perkembangannya diterapi. Setelah diterapi dia sudah mulai membaik, sudah mulai anteng, ya, diajak ngomong sudah bisa, pelafalan vokal konsonan dia sudah bisa membedakan mana alif, mana ain, mana ba, fa, dia sudah bisa, ya sudah. Itu intervensi itu diterapi dulu, direhabilitasi, dioptimasi kata bahasanya Gus Rito tadi, dioptimasi. Setelah dioptimasi, supaya sudah selesai, perkembangannya sudah membaik, baru dimodifikasi. Modifikasi, paham ya? Yang tantrum itu bagaimana sih, kok arek kok belayu-belayu, bagaimana caranya tidak lari-lari? Dimodifikasi, ada caranya, mengajari agar tidak lari-lari sehingga dia sudah tenang. Level yang keempat bagaimana? Psikoedukasi. Baru panjenengan ajarkan baca tulis Al-Quran. Bagaimana qiraatil Quran? Pelan-pelan panjenengan pahamkan. Tahapannya yang keempat psikoedukasi. Setelah itu yang kelima, ya, optimalisasi minat dan bakat. Tadi setiap anak berbakat, setiap anak istimewa. Tidak ada produk Allah yang gagal. Panjenengan saya tanya, Gus Dur sama Habibie cerdas siapa? Gus Dur sama Habibie cerdas siapa? Cerdas siapa? Gus Dur sama Habibie. Wes, panjenengan biar agak sedikit rame. Gus Dur sama Amin Rais cerdas mana? Biar agak rame. Gus Dur. Oh ini tendensius, siapanya kalau Gus Dur.
tendensius. Kenapa? Wah, aku Nadiyin milih Gus Dur. Nek Muhammadiyah Amin Rais dong. Ya. Cerdas mana sekarang saya tanya, Iwan Fals sama Habibie cerdas mana? Cerdas Habibie? Ya dua-duanya cerdas dong. Yang satu memiliki kecerdasan musik di bidang musik, yang satu memiliki kecerdasan di bidang sains. Panjenengan nggak pernah belajar kecerdasannya, makanya panjenengan harus dewasa. Semua anak itu tidak ada yang goblok, semuanya pintar. Gus Dur itu kecerdasan interpersonalnya bagus, tetapi Gus Dur kalah dengan Habibie kalau kecerdasan dalam bidang ilmiah kalah dengan Habibie. Tapi Habibie jangan main-main dengan Iwan Fals kalau bermain musik. Paham ya? Semuanya itu cerdas. Ada berapa kecerdasan? Di otak kanan, di otak kiri kita ada dua kecerdasan. Kecerdasan matematis sama kecerdasan berbahasa. Itu di otak kiri. Kalau di otak kanan, kecerdasan musik, kecerdasan spasial, kecerdasan kinestetik, interpribadi, antarpribadi, natural, eksistensial. Itu di otak kanan. Makanya panjenengan tidak ada anak goblok, itu tidak ada. Ini tidak pintar matematika, suruh belajar dia main bola, pinternya Masya Allah. Ya berarti dia cerdas di kecerdasan kinestetik. Ojo dibelajari matematika nggak nyambung, dibelajari matematika. Panjenengan pendidik tapi kok nggak memanusiakan manusia, bagaimana sih? Selama ini panjenengan itu doktrin berarti belajarnya. Semua anak harus pinter, padahal tidak bisa dipaksakan karena kecerdasan dominannya beda-beda. Ada yang kecerdasan dominannya di matematika, ada yang kecerdasan dominannya di bahasa asing, ada kecerdasannya di yang lain, di olahraga dan yang lain. Apakah semua ini goblok kalau tidak pintar matematika? Panjenengan dolim berarti selama ini. Dolim selama ini berarti. Semua itu adalah cerdas, cuman dia memiliki kecerdasan dominan yang berbeda-beda. Kalau panjenengan ditanya Habibie sama Iwan Fals cerdas mana, sama-sama cerdasnya. Cuma Iwan Fals memiliki kecerdasan dominan di musik, Habibie memiliki kecerdasan dominan di matematika dan saintifik. Paham sudah dari sini? Jelas. Makanya dari sini habis ini nggak boleh ngomong anak goblok, itu nggak boleh. Habis ini. Ya, ini adalah ilmu pengetahuan dan ini harus dipahamkan dengan baik. Karena itu begini. Hati-hati. Ada di dalam Islam itu disebutkan ana indadhanni abdi. Saya bersama sangkaan hambaku. Wa ana qaribun min hablil warid. Sekarang kalau misalnya panjenengan ada santrinya nakal, nakal men nih. Waduh, nakal men. Akhirnya menjadi nakal, terduplikasi menjadi ribuan kali. Begini. Hati-hati dalam ngomong. Di psikologi itu ada namanya self talk atau self affirmation. Jadi kalau di dalam Islam disebutkan salamatul insan bihafdil lisan, itu benar dan itu nyata dan itu ilmiah. Makanya panjenengan tidak boleh ana idzadhanni abdi, saya bersama sangkaan hambaku. Kalau dia berpikir baik, maka hasilnya akan menjadi baik. Tetapi kalau dia berpikir tidak baik, maka hasilnya tidak baik. Yang pengen belum nikah ini, laku. Yakini terus menerus itu laku. Insya Allah sebentar lagi nikah. Tetapi kalau enggak, waduh, keyakinannya enggak dibangun secara internalisasi, maka auranya yang keluar aura cemberut, itu aura enggak laku. Kapan-kapan panjenengan tak ajari aura deh, bagaimana aura, bagaimana cakra, bagaimana energi positif, energi negatif. Dan ternyata panjenengan itu insya Allah dengan jiwa Al-Quran, dengan barokah Al-Quran, auranya aura Al-Quran. Tapi saya melihat ya ada yang ruwet juga auranya di sini. Karena itu menjadi penting panjenengan itu. Makanya tidak boleh ngomong yang tidak baik, itu tidak boleh. Apalagi mendoakan yang tidak baik. Ada doa yang tidak pernah tidak dikabulkan oleh Allah. Doanya orang tua terhadap anak, doanya orang yang terdolimi, doanya orang musyafir biidznillah dalam rangka dia melakukan perjalanan atas ridha Allah. Terus kemudian ada anaknya nakal, dibilang nakal, maka produknya akan nakal betulan. Karena apa? Doanya orang tua itu. Hati-hati. Panjenengan tak kasih tahu ya, ini ilmiah. Cara berpikir manusia itu ada conscious mind, ada alam sadar, ada subconscious mind, ada alam prasadar. Makanya panjenengan pengen hoki, pengen sukses, kelola alam bawah sadarnya ini. Ada prasadar, ya, ada conscious mind, ada subconscious mind, ada supramental mind. Supramental mind ini berbicara pada wilayah audio, berbicara pada wilayah gambar. Makanya panjenengan kalau pengen punya cita-cita, pengen punya rumah bagus,
tempel itu di tembok ini rumah mewah atau kendaraan mewah. Setiap bangun pagi dilihat. Nah itu nanti masuk ke alam bawah sadarnya yang level yang ketiga. Namanya supramental man. Supramental man itu berbicara pada wilayah gambar. Kenapa anak belum balik itu tidak boleh melihat film porno? Kalau setiap hari dilihat, maka perilakunya seperti apa yang dilihat? Paham ya? Ini adalah lapisan yang nomor 3. Makanya hati-hati anaknya dikontrol. Sekarang semuanya pakai gadget semua itu. Semuanya pakai gadget semua pakai smartphone. Hati-hati kalau tidak dikontrol. Ya seperti apa yang dia lihat. Seperti apa yang dia lihat. Itu pada wilayah lapisan yang nomor 3. Lebih halus lagi apa? Lebih halus lagi subliminal man. Subliminal man ini berbicara pada wilayah kata-kata. Berbicara pada wilayah kata-kata. Misalnya ada santri yang kurang pintar, nah ya Allah belajarlah. Hari ini kamu tidak pintar, besok pagi kamu 100 kali lipat jauh lebih pintar hari ini. Itu adalah doa. Jangan sampai goblok kamu ya goblok beneran. Apalagi doanya gurunya terhadap santrinya mati. Doa gurunya terhadap santrinya mati. Akhirnya apa? Berada di lapisan yang halus nomor 4. Itu berbicara pada wilayah kata-kata. Makanya, guys, panjenengan, I love you. Bagaimana rasanya? I love you. Bagaimana rasanya? Ana uhibbuka. Bagaimana rasanya? Enak ya? Indah. Wah, semuanya menarik. Rasanya itu loh, I love you itu saja kok enak gitu didengarkan. Coba pakai bahasanya orang Malangan. Jancuk apa? Bagaimana rasanya? Gak enak, panas, merinding, gak karuan. Merinding gak karuan itu, paham ya? Hati-hati dengan kata-kata. Setiap kata-kata itu punya energi dan powernya luar biasa loh. Hati-hati. Panjenengan berdoa itu kata-kata, apa perbuatan berdoa? Kata-kata. Al-Quran itu kata-kata, apa perbuatan? Kata-kata ya. Mantra itu kata-kata apa perbuatan? Ngapunten, saya ini orang Banyuwangi, orang Usik. Sihir itu banyak di sana. Hati-hati. Pakai sihir itu pakai mantra gak jelas itu lo mandi. Apalagi mantranya panjenengan pakai Al-Quran. Apalagi kata-katanya pakai kata-kata baik. Apalagi kalimahnya Al-Quran mandi apa tidak? Mandi. Kalau Al-Quran ini kalamullah. Wong sihir itu mantranya dibuat sendiri mandi kok panjenengan ini. Apalagi dengan kalimah Al-Quran panjenengan dijretret biar ilmiah begini, biar paham panjenengan. Terus yang terakhir apa? Yang paling halus adalah berbicara pada wilayah subtal causal man. Subtal causal man ini berbicara pada wilayah nama. Makanya hati-hati ngasih nama. Hati-hati kasih nama anak, karena nama itu adalah doa, bekerja 24 jam dan menjadikan hoki dan tidaknya orang itu tergantung pada namanya. Sampai 2000 nanti, 2000 kapan ini pemilihan umum? 2000 berapa? 2004. Jokowi sudah berapa periode? Mulai tahun berapa Jokowi terpilih? 2014 sampai terakhir 2004. Setelah saya cek namanya di antara nama-nama calon yang lain berdasarkan ilmu hisabiah, ilmu hitung, ilmu grafologi namanya. Di psikologi itu ini grafologi. Nama yang pasti menang itu Jokowi bisa. Gak percaya macam dengan. Ini ilmu ilmiah ini. Makanya hati-hati ngasih nama. Khairu asma bi Muhammad wa Ubid. Sebagus-bagus nama kasih nama Muhammad, Ahmad, Abdu. Jangan main-main. Saya itu punya pasien banyak, namanya yang gangguan jiwa atau penyakitan ini mirip-mirip namanya. Apakah itu kebetulan? Tidak, itu ada ilmunya. Orang Cina kalau dia beli nama perusahaannya ratusan juta dia beli kepada ahli Feng Shui. Ahli Feng Shui datang ke Su Feng Shui. Iya, dia datang sama buat usaha. Namanya apa, nama warung saya yang paling cocok? Kalau kita kan rata-rata barokah wis namanya. Lumayan barokah. Lumayan. Nah, ternyata barokah itu ternyata berkaitan dengan itu. Panjenengan kalau nggak percaya, pakai nama barokah insya Allah laris warungnya panjenengan. Loh, ini ada ilmunya, bukan ngawur ini, dan ini ilmiah. Orang-orang Cina itu buat nama apapun, nama perusahaannya, nama pabriknya, nama organisasinya, itu dihitung dulu loh. Ini pakai ilmu hisabiah. Kalau di Islam namanya ilmu al-jumal. Panjenengan saya tanya, kalau panjenengan mau ru'yatul hilal, hisab dulu apa langsung ru'yah? Hisab apa langsung ru'yah? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin kalau tidak hisab dulu baru ru'yah. Ya namanya yang nggak cerdas. Dihitung dulu, ada kemungkinan enggak nanti itu ru'yah kelihatan. Setelah hisabnya sudah benar, baru divalidasi dengan ru'yah.
Hati-hati, ilmu hitung di Islam itu ilmu matematika, ilmu valid loh. Kalender tahun yang akan datang sudah jadi kan hari ini? Sudah jadi kan hari ini? Pakai ilmu hisab apa ru'yah? Pakai ilmu hisab apa ru'yah? Makanya jangan ngeremeno hitung-hitungan Islam itu validnya luar biasa loh. Dan ini ilmu pengetahuan. Panjenengan jangan meremehkan itu. Makanya hati-hati ngasih nama. Jangan John, Jevon, karuan. Anak-anak yang berkebutuhan khusus di klinik saya, rata-rata anak namanya itu mirip-mirip. Kenzo, Jevon, Zon, ini nama opo guys. Nama opo. Dan ternyata iya, setelah saya pelajari tipologinya, oh iya, anak-anak sing berpenyakitan ini loh namanya keren-keren, tapi gak jelas juga. Paham ya? Hati-hati. Dan ini yang mempengaruhi hoki dan tidaknya seseorang itu adalah tergantung adalah pikirannya termasuk perasaannya. Karena itu penting panjenengan untuk mengelola yang demikian. Next. Sebelum next. Yang terakhir, ya setelah dioptimalisasi minat dan bakatnya, pasti anak itu berbakat. Yang terakhir adalah di pengaturan gizi dan nutrisi. Ada diet. Anak autis jangan dikasih bakso. Tantrum dia. Jangan dikasih coklat, tantrum dia, dibentur-benturkan kepalanya ke tembok. Ya. Jangan dikasih MSG. MSG itu adalah makanan-makanan snack itu, snack-snack yang dijual di warung-warung itu, anak berkebutuhan khusus tidak boleh makan itu. Panjenengan kalau sering makan snack nggak cerdas, karena kecerdasannya menurun. Nggak percaya? Karena MSG itu menurunkan kecerdasan sampai sekian persen. Yang punya anak-anak jangan dibiasakan makan snack. Kasih saja ubi-ubian, itu jauh lebih sehat daripada snack. Snack kelihatannya keren modern, tapi penyakitan tok itu isinya. Tetapi kalau pengen sehat, jagung itu mah aman, itu sehat itu lahir batin. Paham ya? Jadi ada makanan-makanan yang tidak boleh mereka konsumsi. MSG, terus kemudian mie, makanan ada kan makanan-makanan warnanya terlalu merah itu tidak boleh. Gluten tidak boleh. Gluten itu apa? Tepung terigu dan turunannya, anak-anak seperti itu tidak boleh karena racun bagi mereka. Terus kemudian kasein itu adalah susu sapi dan turunannya termasuk Yakult, termasuk es krim. Mereka tidak boleh. Ya bukan karena tidak sayang, tapi racun bagi mereka. Karena apa? Itu adalah memperparah ketunaannya. Coba bayangkan, kelima identitas, keenam penata laksanaan ini panjenengan terapkan. Ya jangan datang setiap minggu, setiap bulan cuma 20.000 Rohis, ini ilmunya ilmu profesional. Kalau bisa satu bulannya 750 lah minimal. 750 baru keren. Panjenengan juga semangat. Hasil produknya juga sudah jelas. Karena ilmunya lain. Ini anak normal gratis gak apa-apa. Tapi ada berkebutuhan khusus, panjenengan normal stres panjenengan. Nah, kenapa? Karena ngurusi anak satu berkebutuhan khusus kualitasnya sama seperti ngurusi anak 8. Ayo panjenengan. Belum lagi yang lari-lari itu bagaimana itu? Gak bisa. Ini harus ditangani secara profesional, apalagi di dalamnya harus dengan pendidikan Al-Quran. Paham ya? Jadi dari sini contoh. Coba next. Yang pemeriksaan. Ya keluar dulu mas. Ke pemeriksaan. Ke form 1. Ya. Form 1, 2. Dan dua-duanya dibuka deh, semuanya dibuka. Iya. Ini ada alat pemeriksaannya. Ini alat pemeriksaan punya di tempat saya. Misalnya, inattention contoh. Dia sering gagal enggak dalam memberikan perhatian penuh, membuat kesalahan dalam tugas-tugas sekolah, pekerjaan dan aktivitas yang lain-lain. Ini kan orang tuanya yang tahu. Iya, dia sering nggak konsentrasi. Mengalami kesulitan dalam mempertahankan perhatian terhadap tugas dan kegiatan, iya apa tidak? Next, ini nanti untuk memeriksa anak ADHD. Terus, ya hiperaktif, dia sering meninggalkan kursi di kelas apa tidak? Banyak sebenarnya, cuman panjenengan gak ngerti ilmunya jadi gak deteksi aja. Ya, terus impulsif, terus ini anak-anak nakal nih. Ya, dapat bekerja sama dalam tugas apa tidak? Ini yang baik-baik. Ada yang tidak baik nih, ada yang agresif. Next, naik ke atas. Nih, pelanggar aturan, tidak mengikuti perintah, tidak mampu menyelesaikan tugas, sering mengganggu teman. Anak sih juawil itu. Nah, ini
Indikasi agresif, suka memerintah, suka mengejek teman, suka mengancam, suka menolak, suka menghina, berteriak. Ini berarti dia berkebutuhan khusus. Kalau punya ciri-ciri seperti itu. Next, ya terus, next, ya. Ya ini pemeriksaan. Next ke atas, terus. Oke, ini yang untuk anak-anak UDD. Tahu UDD? Anak-anak tunalaras itu loh. Dikandani gak gelem. Kalaupun sekolah, iya dari rumah, tetapi dari sekolah gak datang ke sekolah. Atau seandainya datang ke sekolah 2 hari atau bolos. Ini anak-anak UDD nih, sering kehilangan kendali, sering memberi alasan, sering menantang dan menjengkelkan masyarakat, sering menyalahkan orang lain. Jadi mesti, yo papa itu loh, tadi telat kantor saya, makanya saya gak sekolah sudah. Paham? Ada banyak gitu. Ada. Next. Terus. Ada juga yang CD, suka mengancam. Kalau ini sudah agresif, anak yang mengancam. Saya punya banyak di klinik itu, yang konsultasi ke klinik itu. Ada ketika dia ketika dia SD, lulus sampai 6 tahun. Tetapi ketika SMP dia sudah tidak mau kembali ke pondok, tidak mau ngaji, tidak mau sekolah lagi, banyak. Ternyata dia memiliki kepribadian seperti itu. Next ke atas. Terus banyak pemeriksaannya. Ini IQ-nya bagaimana? Tingkah lakunya bagaimana? Tidak patuh atau tidak? Gangguan kepribadiannya apa? Next ke atas. Terus pelanggaran sosial terus. Ini gangguan akademiknya nih. Panjenengan saya kasih tahu. Ada anak-anak namanya disleksia. Kalau anak-anak slow learner, keterlambatan belajar, itu ciri-cirinya ada 4 itu. Daya tangkap terhadap pelajaran lambat, sering terlambat atau lama dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik. Rata-rata prestasi belajarnya terlalu rendah, pernah tidak naik kelas, sudah bisa dipastikan bahwa dia slow learner. IQ-nya normal, tapi di bawah standar. Tidak bisa pakai mengikuti ritme sama belajar sama teman-temannya. Atau kesulitan belajar disleksia. Dia tidak bisa membaca atau kemampuan membacanya terlambat. Perkembangan kemampuan membacanya terlambat. Kemampuan memahami isi bacaan rendah. Kalau membaca sering ditemukan banyak kesalahan. Kalau disgrafia, insya Allah di ruangan ini juga banyak yang disgrafia. Kalau disgrafia sering terlambat selesai dalam menyalin tulisan, sering salah menulis huruf B dengan B, P dengan Q, V dengan U, 2 dengan 5, 6 dengan 9. Ini disgrafia. Dia mengalami gangguan atau kesulitan menulis. Next. Terus semua ini autis. Ya, kalau autis, kesulitan mengenal dan merespon dengan emosi syarat sosial, tidak bisa menunjukkan perbedaan ekspresi wajah. Next, terus selesai. Ya, ke form selanjutnya. Ya, form 7 sama 8. Oke. Nah, ini perkembangan motoriknya bagaimana? Terus next, ada panjenengan saya kasih ini aja. Kalau pengen belajar ya latihan serius, jangan di ruangan seperti ini. Nggak mungkin. Ayo next, yang serius belajarnya, ini ilmu mahal ini. Ya, next, terus. Nah ini konklusi. Jangan saya tanya, cepat jawab dengan cepat. Tanggal berapa hari ini? Kok loading? Cepat. Tanggal berapa hari ini? Hari apa? Bulan? Ya, belepotan semua. Itu konklusinya berarti ya sudah bisa dicek konklusinya seperti apa. Ya. Terus sekarang aja tanya 100 dikurangi 7 dikurangi 7 loading kan. Udah gitu ngomong cerdas, gak cerdas. Sudah loading, sudah bisa dicek kecerdasannya bagaimana. Insya Allah kena barokah Al-Quran, gobloknya hilang Ustaz. Next, ayo next. Jadi semuanya bisa dicek kecerdasan itu. Next, ayo. Semuanya ini nanti mau belajar lebih detail. Pengen ada yang serius? Pengen suge enggak? Pengen suge beneran? Muliakan adik-adik seperti ini. Segera buka kelas anak berkebutuhan khusus. Jangan cuma untuk anak normal. Ya. Terus suruh panjenengan paling tak suruh nyalin ini saja kerepotan nanti. Ya opo nyalin ini cara nulisnya. Nah, ini untuk orang normal saja ribet, apalagi untuk anak berkebutuhan khusus. Karena itu sudahlah, kita bertahun-tahun selama ini sudah berkhidmat untuk ta'limul Quran, menjadi muallimil Quran dalam pembelajaran Al-Quran untuk anak-anak normal. Terus kapan untuk anak-anak berkebutuhan khusus? Sampai nunggu kapan panjenengan? Jangan ini pengen soge. Kalau pengen soge harus punya jimat.
Jimatnya siapa? Anak berkebutuhan khusus. Gak percaya? Belajar ke Malang, tak kasih tahu jimat saya banyak di sana. Ya. Next, ayo next. Oke. Sekarang yang terakhir form yang oke. Ini komitmen nih. Gak usah naik ke atas. Ternyata begini. Segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Segala sesuatu atas kehendak Allah. Rata-rata berbagai penyakit yang saya temukan pada adik-adik berkebutuhan khusus rata-rata gini, kata Nabi, wa waladuhu min kasbihi. Apa yang terjadi pada anak karena ayah, karena kakek, karena nenek, karena buyut, karena 7 turunan ke atas. Karena apa? Karena DNA itu nyata, RNA itu ilmiah. Contoh begini, kalau panjenengan di atasnya punya ayah atau ibu yang terindikasi penyakit gula atau kencing manis, ada potensi panjenengan 6 kali kena kencing manis. Ini berkaitan dengan DNA, hereditas, keturunan. Kalau panjenengan ahlul Quran, hakul yakin saya, putra panjenengan pasti cinta Al-Quran karena kena DNA, RNA-nya. Ono anak kiai, nggak kuliah, nggak mondok, pulang-pulang jadi kiai. Banyak enggak? Itu dapat barokahnya ilmunya. Jadi DNA itu nyata, RNA itu nyata, dan itu ilmiah. Dan rata-rata ketika saya praktek, rata-rata anak-anak berkebutuhan khusus itu disebabkan ini. Kalau tidak syirik, menyekutukan Allah. Seperti pasien saya yang dari Papua, itu kakeknya itu masih agamanya bukan Muslim. Hati-hati yang pernikahan silang. Misalnya mamanya Muslim, ayahnya masih Nasrani, ada potensi nanti anaknya berkebutuhan khusus karena ini adalah pernikahan silang, tidak sekufu di dalam Islam, ya, atau beda agama lah. Ada banyak. Saya tanya, ngapunten anaknya ini hard of hearing, dia tidak bisa mendengar. Secara medis semuanya normal. Saya tanya, mohon maaf lahir batin, ada kesalahan apa panjenengan atau kakeknya? Mohon maaf Ustadz, kakeknya dulu, ya, karena orang pedalaman Papua, dia sering bersekutu dengan ya sudah panjenengan. Jadi jangan pernah syirik. Rata-rata syirik. Anak-anak berkebutuhan khusus itu rata-rata kalau nggak orang tuanya syirik, sombongnya nggak karuan orang tuanya. Coba ayahnya dokter, mamanya dokter, kakaknya dokter, sombong nggak dia? Sombong, pinter kabeh, sugih kabeh. Allah tidak adil. Dititipi anak satu autis, jeglek dia. Paham ya? Jeglek. Allah itu mengatur keseimbangan. Dilebihkan yang lain, dikurangi yang lain. Coba kalau anaknya sugih semua, dokter semua, sombong bahwa dia paling kaya, paling pintar, paling semuanya. Dititipi anak satu autis, stresnya luar biasa. Ternyata saya hamba bukan sang holik katanya. Ya, oke. Terus meninggalkan salat. Hati-hati. Wa umur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan wa nahnu narzuquka. Pengen kaya, pengen bahagia, pengen punya keturunan yang saleh dan soleha. Jangan pernah tinggalkan salat. Dan rata-rata berdasarkan pengalaman saya, anak-anak seperti itu terlahir dari orang tua yang enggak pernah salat. Al-Qur'an kabeh ini. Terus kemudian durhaka terhadap orang tua, berzina, rezeki haram. Ini rata-rata rezeki haram, ngapunten. Anak-anak berkebutuhan khusus itu hampir bisa dipastikan ketika dia proses orang tuanya mengandung atau ibunya mengandung, dia mesti makanan-makanan yang haram. Bisa jadi alkoholik, dia sering minum minuman keras atau makan babi, makan daging anjing dan yang lain-lain. Nah, itu makanan-makanan yang haram. Al halalu bayyin wal haramu bayyin, kata Nabi, wa bainahuma mutasyabihat. Halal jelas, haram jelas. Di antara halal dan haram ada yang remang. Kalau Al-Quran bagaimana? Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Sudah jelas ini pengaruhnya besar. Mabuk-mabukan, memutus silaturahim, bohong, kikir. Makanya jangan, kalau pengen anaknya mulia, ojo pelit. Kalau pengen anaknya mulia, jangan pelit. Kalau panjenengan pelit, anaknya tambah ruwet juga. Yang terakhir adalah ghibah, berguncing dan yang lain-lain. Ini juga saya periksa. Jadi yang saya periksa bukan cuma pasiennya, orang tuanya juga di check up ini. Ini benar enggak orang tuanya? Karena apa? Karena anak itu adalah korban dari ayah dan ibunya. Oh, dia nggak ngerti apa-apa kok. Nggak ngerti apa-apa, itu adalah korban. Panjenengan kalau minat ini dan belajar lebih jauh,
Insya Allah nanti saya siap sama Gus Ridho, tapi nggak usah banyak-banyak, ini privat. Kalau bisa maksimal 20 orang, saya belajar detail-detailnya sampai nanti pembelajaran Al-Quran tartila khusus anak berkebutuhan khusus. Terus habis itu buka layanan panjenengan. Insya Allah selesai. Dari sini ada yang ditanyakan? Dari sini ada yang ditanyakan? Monggo, silakan. Amin. Ya. Monggo. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk bertanya. Alhamdulillah, saya pernah ngelesi anak berkebutuhan khusus selama kurang lebih 3 tahun. Alhamdulillah, apa yang jenengan sampaikan tadi sangat betul. Pertama, saya menerima anak ini, saya bingung mau diapain. Dan alhamdulillah kepala sekolah saya juga psikolog, dan beliau juga menyerahkan ke saya nol ilmu, maksudnya saya tidak tahu apa-apa. Alhamdulillah, pertama saya harus membuat dia duduk, mau duduk saja itu 3 bulan, mau duduk saja 3 bulan. Jadi dia sekolah bukan belajar untuk umum, tapi belajar bagaimana dia untuk duduk. Setelah itu saya ngelesi, alhamdulillah. Saya juga sempat bingung ketika saya memberikan dia tugas, dia tidak fokus dan maunya sendiri. Tapi alhamdulillah, ketika saya memberi headset yang berisikan bacaan Al-Quran, waktu itu saya memang memberikan Al-Imam As-Sudais. Saya biasakan setiap dia mengerjakan tugas dari saya pasti ngasih headset. Dan alhamdulillah dia tenang dan bisa mengerjakan. Makanya tadi ketika jenengan menyampaikan bahwa Al-Quran itu seperti itu, saya teringat. Dan alhamdulillah dari mulai dia PAUD sampai dia kelas 2 SD, dia bersama saya, les dengan saya. Ketika dia kelas 2 SD, materi yang saya berikan adalah materi kelas 4. Karena memang alhamdulillah IQ-nya memang tinggi. Tapi kekurangannya di situ, tidak bisa duduk dan tidak bisa makan permen dan gandum-ganduman. Di sini mungkin untuk masalah yang untuk ilmu yang lebih tinggi lagi, saya kurang. Mohon untuk Ustaz memberikan sedikit penjelasan bagaimana mendiagnosa sederhana. Karena kalau mendiagnosa seperti tadi, jelas ilmunya mahal. Tapi di sini kita juga belajar, karena kebanyakan dari kita sebenarnya ada yang seperti itu, cuman tidak jelas. Ada yang sering kemana-mana, bener itu anaknya bener, padahal dia sebenarnya berkebutuhan khusus. Yang saya lihat di lapangan seperti itu. Jadi mohon untuk sedikit ilmu bagaimana kita mendiagnosa sederhana bahwa anak ini berkebutuhan khusus atau tidak. Mungkin atau ada triknya, atau ada seperti tadi ada quotes-nya, mungkin bisa berbagi filenya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau filenya minta nanti ya, gratis balas ya, balas. Tetapi begini, panjenengan tahu nasi, tahu ikannya, tapi kalau tidak bisa mengelolanya ya tidak bisa jadi makanan. Panjenengan kalau barang mentahnya di sana semua silakan mau diambil, silakan. Tetapi tetap nanti ketika mengklaim harus bagaimana tahu mengelolanya. Semuanya bisa masak soto, tetapi kok hanya soto-soto itu saja yang didatangi orang, padahal banyak soto. Ya. Paham ya? Jadi ilmu pengetahuan itu silakan diambil sebanyak-banyaknya, tidak ada masalah. Karena ya al-ilmu bila amalin, ya al-ilmu bila amalin sudah jelas. Ya sudah silakan, khut ambil, gak ada masalah. Tetapi yang saya khawatirkan, ini adalah bidang profesi. Yang harus berhak mengklaim bahwa dia sakit adalah dokter. Yang boleh mengklaim dia IQ-nya sekian adalah psikolog. Ya, ini sudah regulasi. Tetapi kalau kita menunggu begini terus, masalah sudah ada di sekitar kita. Masa harus ke dokter, masa harus ke psikolog? Di sini tidak ada psikolog juga bisa. Ya, sedangkan kasus sudah harus ditangani. Bisa. Caranya begini, cara sederhananya. Oke, nanti bahan mentahnya silakan dibawa. Ya, bahan mentahnya silakan dibawa. Begini, ada ritme di dalam kehidupan manusia itu terbagi menjadi kita.
menjadi 3. Ada abnormal, ada normal, ada superior. Anak abnormal tidak banyak. Anak abnormal ini salah satunya adalah anak-anak berkebutuhan khusus yang IQ-nya di bawah. Ya, terus kemudian normal, orang normal ini yang paling banyak di dunia. Terus kemudian superior, tidak banyak juga superior. Orang-orang seperti Habibie, orang-orang seperti Albert Einstein, orang-orang seperti ya pemimpin-pemimpin besar. Kalau panjenengan akrab dengan Gus Dur misalnya, tidak banyak orang-orang demikian. Ini adalah orang-orang superior. Makanya bagaimana cara penanganannya 3 hal ini? Ya, beda-beda. Jangan panjenengan taruh di kelas reguler. Untuk anak-anak cerdas istimewa, ada namanya anak-anak cibi ya, cerdas istimewa, bakat istimewa. Kalau panjenengan kumpulkan dengan anak-anak reguler, anak-anak normal, mereka tidak mau belajar di kelas. Kenapa? Karena sudah paham dia. Makanya dia harus ditaruh di kelas khusus. Namanya kelas khusus, kelas cerdas istimewa, kelas bakat istimewa. Tapi kalau anak berkebutuhan khusus, panjenengan taruh di kelas reguler, ya ruwet ya. Makanya ada banyak kan sekolah inklusi itu kan tidak menerima anak berkebutuhan khusus. Ada satu saja anak berkebutuhan khusus, satu kelas ruwet ya, satu kelas. Makanya harus ada kelas khusus. Terus yang kedua, bedakan antara chronological age, usia biologis dengan usia mental beda. Usia biologis dengan usia mental beda. Bisa jadi usia biologisnya dia 9 tahun. Usia mentalnya sama seperti anak usia 4 tahun, 5 tahun. Paham ya? Kalau orang normal usianya 9 tahun, kemampuannya ya 9 tahun. Tetapi anak berkebutuhan khusus usianya 9 tahun mengalami penurunan 3 sampai 4 tahun ke belakang. Jadi kalau dia kelas SD, kemampuannya sama seperti anak usia prasekolah atau TAUD atau TK. Paham ya? Karena itu kalau panjenengan pengen mengajarkan tartila, jangan pakai standar tartila untuk anak normal. Panjenengan suruh fasih-fasih penuh makharijul huruf. Fa, udah bisa. Wong dia ngomong aja belepotan harus makharijul huruf. Makanya diturunkan. Yang penting dia bisa membaca Al-Qur'an. Yang seperti ini kan harus dengan ilmu, tidak boleh ngawur. Makanya usia mental dengan usia biologi itu berbeda. Cara yang paling mudah bagaimana? Cara yang paling mudah, panjenengan berikan kelas transisi. Kelas transisi ini adalah kelas uji coba namanya. Kelas uji coba sebelum panjenengan taruh di kelas. Kalau misalnya di PPA Sadili itu di Pondok Pesantren Al-Qur'an, karena saya sering ke sana sama Gus Rinto